Jika melihat dari situasi alam yang saat ini terjadi, bencana alam di mana-mana yang begitu masif, apakah Desember sampai awal Januari itu akan lebih parah? Mungkin penasaran, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, kita bahas ya. Akhir-akhir ini itu memang kita lihat sosial media itu tentang bencana itu di mana-mana udah pasti kita lihat ya. Jadi ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa bla 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 segala macam. Manusiawi dan sangat wajar gitu kan. Nah, saya nggak tahu di belahan wilayah mana. Saya ini di wilayah sekitar Banten sebenarnya kan ya. Sudah seminggu lebih, mungkin ya hampir seminggu lebih nggak hujan. Saya mengamati pola-pola yang lalu, pola-pola yang biasanya tuh ketika terjadi hujan lebat segala macam bla 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 itu nanti berdampak banjir gitu ya. Itu udah pasti banjir, longsor segala macam gitu. Tapi ketika habis hujan tiba-tiba panas kering gitu kan. Panas kering, retak, ada tanah-tanah retak mungkin atau mungkin apa ya. Ya pokoknya panas gitu ya. Lalu habis itu hujan, deres gitu. Kemungkinannya itu biasanya zaman dulu yang saya amati itu pola-pola itu ada terjadi gempa gitu ya. Jadi ada terjadi gempa atau ya kan kadang gini ya, ini hanya logika bodoh ya, mungkin ya logika bodoh saya gitu kan. Ketika satu entah itu tanah atau benda yang apa namanya ini, benda itu apa ya, misalkan mungkin besi atau sesuatu yang agak bersifat elastis, jadi nggak dia tuh fleksibel gitu ya. Nah itu kita panaskan. Jadi logika misalkan ini katakan lempeng gitu ya, gampangnya lempeng atau apalah, lempeng bumi itu apa, atau ini kan tanah bentuknya ya, atau batu itu awalnya mungkin diguyur hujan gitu, suhu kan mempengaruhi suhu di lempeng ini gitu kan, meskipun jaraknya jauh itu kan besar banget, soalnya bumi itu kan alam semesta ini besar gitu kan. Jadi setiap itu kan di kulit, sebenarnya di kulit ya, masuk di bagian bawah kulit bumi gitu. Pokoknya intinya simpelnya gini deh, ini ada benda ya, ketika dipanaskan ekstrim lalu diguyur air, atau sebaliknya diguyur air lalu dipanaskan ekstrim, kira-kira benda ini ada reaksi nggak gitu, entah dia tuh retak gitu, atau bergeser, atau mungkin memuai atau mengembang memuai, pasti ada reaksi itu. Nah ketika terjadi panas banget ya, suhunya tinggi lalu hujan, biasanya ada efek-efek yang terjadi, mungkin di lempeng, mungkin di kulitnya longsor segala macam. Nah ini Banten ini saya rasa ini agak ekstrim perubahannya. Saya nggak tahu, mungkin menuju akhir tahun mungkin bakal tambah parah, ada bencana yang bakal tambah parah. Dari sisi mana, mungkin dari lempeng atau dari hidrometeorologi, saya nggak tahu. Tapi kalau mengamati pola biasa seperti itu. Nah kenapa saya membahas ini, sebenarnya ini bukan ramalan tapi pola niteni, kalau orang Jawa bilang itu pola niteni. Itu ya sebenarnya kita mengamati pola-pola sebelumnya, jadi tujuannya untuk eling dan waspada, untuk ingat dan waspada. Jadi minimal gitu kita berada di istilahnya apa ya, berada di state yang benar. State itu kayak pikiran kita benar, tindakan kita benar. Jadi kita nggak melakukan hal-hal yang hanya mengikuti nafsu gitu loh. Jadi misalkan contoh ya kadang-kadang kalau orang-orang yang seperti kita itu kan butuh healing, butuh apa, itu wajar gitu ya. Tapi ada baiknya di bulan-bulan Desember menuju Januari itu memang waktu yang secara nggak langsung itu alam ini sedang membuat kita agak slow, agak lemes gitu ya, kayak video sebelumnya itu di bulan November itu. Lalu kita di situ kontemplasi, kita berpikir ulang, merecreate yang rusak-rusak. Jadi kita sebenarnya manusia tuh memang saat ini tuh disuruh untuk membuang memori lama, kebiasaan lama. Itu udah sebulan Oktober ya. Jadi November ke Desember itu biasanya paling parah ininya, guncangannya paling parah. Jadi
kita dipersiapkan sekarang ini menuju akhir November itu udah semakin sadar gitu. Jadi ketika Desember kita benar-benar udah hening gitu. Jadi jangan bereaksi terlalu banyak, jangan bertindak yang hanya menggunakan nafsu, lalu ya segala sesuatu itu pasti ada akibatnya gitu. Hukum sebab akibat gitu. Kita menanam baik jadi baik, menanam buruk jadi buruk. Jadi ya minimal pikiran kita itu. Jadi paling bener ya kita jangan terlalu banyak menggunakan nafsu menuju bulan November gitu aja. Misalkan cari tempat liburan yang apa ya, mungkin di deket tebing atau di pantai apa, itu agak saya hindari ya. Maksudnya atau gunung, saya pernah waktu itu soalnya bulan Desember, bulan akhir Desember itu naik Semeru. Jadi sama istri saya. Itu tuh benar-benar kayak sebenarnya kayak secara nggak sadar itu dihambat sih. Berangkatnya udah kesorean, terus kita trekking udah jam 6 sore, gelap, hujan pula. Itu kan kalau orang bisa berpikir, dulu saya belum bisa berpikir kayak gitu. Sikat aja, ini kan ya wajar hujan segala macam gini akhir tahun. Tapi sebenarnya itu kode, jangan dilanjutin gampangnya gitu kan. Nah, untungnya ketika sampai Ranukumbolo itu jam 1 pagi udah basah kuyup. Saya tuh kedinginan, mungkin hampir hipo kali ya. Terus demam kan. Nah, akhirnya saya memutuskan nggak jadi ikut muncak. Jadi tetap ngecamp di Ranukumbolo. Ya menikmati aja meskipun di situ kabut, nggak kelihatan pemandangan, nggak bagus lah ya. Tapi tim yang lain jalan, saya sama istri saya nggak. Itu pas lagi summit itu katanya udah berjatuhan, ada yang keseleo. Jadi nggak ada yang bisa sampai puncak itu, nggak ada satupun yang bisa sampai puncak. Tapi untungnya saya nggak ikut, akhirnya nginep semalam lagi kan yang satu kan di Kalimati, saya di Ranukumbolo itu turun paginya, akhirnya terus ngojek sampai ke daerah dari Ranupani ke lupa namanya Tumpang baru ke Malang. Nah yang lain itu udah capek, udah pada sakit, udah pada kesleo. Nah itu kan udah dikasih kode, kasih sinyal, jangan dilanjutin. Akhir tahun kamu ngapain naik gunung gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi, nah saya belajar dari situ. Akhirnya di akhir tahun tuh dari pengalaman itu saya mending di rumah gitu. Di rumah jadi ya ini sih sebenarnya belum tentu seperti itu ya. Tapi ada baiknya kita ingat dan waspada gitu aja. Karena biasanya apalagi kalau kita ngelihat tandanya apa sih? Tanda kode-kodenya tuh sebelum akhir tahun aja, November aja udah kayak gitu udah gejolaknya udah cukup tinggi itu. Nah ini kasih jeda sejenak nih untuk berpikir ulang ya, baca berita, berpikir ulang, terus kontemplasi lagi, kenapa ini. Nah ketika kayak gitu kita kan bisa memutuskan tuh dengan keputusan yang bijak gitu ya. Oke, aku mulai misalkan merawat tanaman, baik sama ekosistem, tidak buang sampah segala macam. Kalau setiap individu bisa melakukan itu gitu kan, itu kan dampaknya luar biasa. Kalau setiap individu tuh sadar akan hal itu dampaknya luar biasa loh. Ya saya di sini aja ya, satu gang komplek tuh, itu cuman saya yang menanam pohon 3 gitu ya, di depan rumah satu, di samping tuh halaman umum, tapi sengaja istri saya tanam di situ gitu. Ya tujuannya untuk oksigen dan untuk ya orang bisa nongkrong di situ lebih nyaman gitulah. Tapi banyak juga orangnya itu dipotong aja, ditebang aja segala macam. Itu ada orang-orang luar yang seperti itu, yang mikirnya takut nanti rubuh ini. Kalaupun rubuh itu rumah saya yang kena, nggak usah khawatir. Kayak gitu loh. Jadi nah ini tuh kesadaran tentang kita kebersatuan dengan alam, dengan semesta ini itu nggak ada. Padahal itu hablum minallah. Hablum minallah itu kita menjadi bagian dari semesta ini, jadi bagian dari Tuhan itu sendiri, ketuhanan itu sendiri, bahwa kalau kita menjadi bagian, itu sama kayak merawat tubuh kita. Kita merawat pohon, itu merawat tubuh kita. Karena apa? Kita menghirup oksigen dari dia, kita bernafas, mengeluarkan karbon dioksida, dia serap. Motor, polusi, itu dia menyerap racun-racun itu, lalu diproduksi jadi oksigen, kita serap, kita hirup jadi nafasnya. Itu fungsinya. Itu cuma 2 di sini loh. Bayangin kalau semuanya banyak, apa nggak terjaga tuh oksigen? Misalkan cukup di perumahan. Nah yang parah lagi ya tadi itu di hutan sebagai paru-paru, ini yang bikin bergetar saya. Jadi paru-paru
bumi gitu ya. Pohon-pohon yang di hutan kan paru-paru bumi, hidup sebuah ekosistem, habitat binatang-binatang, hewan-hewan yang banyak sebagai penyeimbang itu sesuai dengan keseimbangan alam ini gitu, dibabat habis. Ya selesai kalau kayak gitu. Yang membabat itu adalah manusia-manusia, bahkan lebih rendah daripada reptil saya bilang. Kalau mamalia ya, kesadaran mamalia tuh dia bisa, kayak contohnya saya lihat video itu ada gajah yang manggul harimau, itu mamalia, itu kesadaran mamalia itu seperti itu. Binatang loh ini ya, punya rasa kasih sayang. Kesadaran reptil itu lebih purba ya, reptil tuh anaknya sendiri dimakan gitu. Itu pun anaknya sendiri sama perang-perang kecil lah kawan. Ini manusia loh ya, manusia tuh kesadaran dewa itu seharusnya loh ya. Ini ngerusak, berarti udah bukan manusia lagi, tapi apa? Setan. Oke, ya ini semoga seru ya, gitu aja sih. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam mulia, Om Swastiastu.